Shalom, Tuhan memberkati. Maka Rasul Paulus mengatakan waspadalah. Tidak semua buku, tidak semua Alkitab itu sama dengan Alkitab kita. Maka kita harus waspada. Hari lepas hari Engkau senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Bulan demi bulan Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Tahun demi tahun Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu malam hari ini Tuhan, boleh menguatkan hidup kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan. Shalom, teman-teman atau sahabat-sahabat dari GBS Valur, jemaat Tuhan, serta handetolan yang masih senang mengikuti ibadah online sore hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengadakan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami semua Tuhan. Sertai jemaat-jemaat-Mu ini dan sertai para pelayan-Mu Tuhan. Berkati pelayan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati pemimpin pujian maupun pemain musik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mohon kepadamu, pembawa firman, kiranya Engkau pimpin dengan roh-Mu yang kudus untuk membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu juga bisa masuk dalam hati kami masing-masing untuk kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jauhkan kami dari yang jahat, pimpin kami ke jalan yang benar. Haleluya Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini kita rindu untuk menghampiri tata suci Tuhan melalui ibadah online pada malam hari ini. Kita datang di bait sucinya Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita menyerahkan hidup kita. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan selalu baru dan baru dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan menyembah Tuhan dalam hadirat kudusnya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya, ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
menyembah Tuhan dalam hadirat kudus-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih anugerah-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kelepasan terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ada kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Ada kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Ada kelepasan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Untuk itu Tuhan, kami tetap bersukacita Tuhan, karena Engkaulah kekuatan dan perisai hidup kami. Haleluya. Yang diberkati katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hatiku percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya.
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, hari lepas hari Engkau senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Bulan demi bulan Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Tahun demi tahun Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu malam hari ini Tuhan boleh menguatkan hidup kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Roma dan hari ini sampai Roma 16. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk belajar kitab-Mu. Maka Tuhan, hati kami telah kami siapkan. Biar Roh Kudus sendiri yang akan mengurapi kami sehingga pelajaran hari ini dapat kami nikmati dan dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita telah sampai di kitab Roma pasal 16. Apa atau pelajaran apa yang akan kita ambil dari kitab Roma ini? Pelajaran dari kitab Roma terakhir ini tentang periksa hati. Pelajaran kitab Roma ini mengkisahkan satu pelajaran yang luar biasa, di mana Rasul Paulus yang menjadi rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Memang awalnya Rasul Paulus ditentang oleh para tua-tua Yahudi, oleh imam-imam Yahudi, oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Saduki. Tetapi karena Rasul Paulus memang ditugaskan oleh Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar Yahudi, maka pekerjaan Rasul Paulus terus berjalan dan terus berjalan. Banyak kota-kota, banyak desa-desa yang menerima Rasul Paulus, lalu di sanalah berdiri Bait Allah, di sanalah berdiri sinagog, di sanalah berdiri gereja-gereja kecil. Tentunya banyak pelayan yang ada di sana. Maka di kitab Roma pasal 16 ini Rasul Paulus memberikan salam, mengajar memberikan salam kepada orang-orang yang pernah melayani di sana. Satu persatu disebutkan. Supaya apa? Supaya mereka benar-benar menikmati pelajaran yang diajarkan oleh orang-orang pilihan Allah, pelayan-pelayan Tuhan, dan pelajaran itu terus berkembang dalam hati mereka. Nah, hari ini kita akan belajar dari Roma pasal 16 ayat 17 dan ayat 18. Surat atau pesan yang terakhir di kota Roma. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan, hai jemaat yang ada di Roma, berapapun banyaknya jemaat, berapapun banyaknya gereja yang ada di Roma mendapatkan nasihat ini, supaya jangan terjadi perpecahan. Nasihat yang luar biasa, supaya jangan terjadi perpecahan. Perpecahan ini dari mana datangnya? Dari pengajaran, dari orang-orang Kristen, dari jemaat yang keracunan. Keracunan apa? Keracunan pengajaran dan keracunan model-model pelayanan. Dan saat ini marak terjadi. Bukan
di Roma pada zaman itu, tetapi di zaman akhir ini marak terjadi keracunan model, keracunan berita-berita pengajaran firman Tuhan, dan model-model dari mereka yang mengajarkan firman Tuhan. Hati-hati, ya, hati-hati. Di kitab yang lalu dikatakan celakalah mereka yang menjadi orang-orang yang memecah belah. Celakalah mereka. Nah, jadi Rasul Paulus waspada, tahu persis. Sehingga kita anak-anak Tuhan harus menjaga hati. Injil itu selalu membawa berita sukacita. Injil itu mengajak orang bisa menerima orang lain. Injil itu mengajar tentang saling tolong menolong. Sehingga mereka memiliki kekompakan yang luar biasa. Nanti kalau kita tidak waspada, kita dirusak dengan berbagai macam pelajaran mereka. Salah satu contoh, kita tidak ibadah, tidak apa-apa. Yang penting kita masih punya Kristus di dalam hidup kita. Beberapa saat saya ketemu dengan teman, sahabat, kemana-mana dulu waktu remaja kami bersama. Tiba-tiba dia sudah tidak datang ibadah. Lalu saya datang ke rumahnya. Saya ngomong kepada dia, kamu harus tetap setia pada Tuhan. Kamu harus tetap beribadah. Apa kata dia? Loh, yang penting kan saya masih Kristen. Yang penting saya masih baca Alkitab. Yang penting saya masih berdoa. Tentang tidak ke gereja, itu Tuhan maklum. Ya, saya banyak kesibukan ini dan itu. Dan ajaran seperti ini banyak kali terjadi. Sehingga jemaat-jemaat harus waspada. Mengolah hati. Bagaimana hatimu? Tuhan selalu memperingatkan kita dengan hati kita. Kalau kita lupa berdoa, bagaimana hatimu? Bagaimana keadaan ekonomimu? Bagaimana pekerjaanmu? Itu pasti Tuhan beritahu. Pasti Tuhan memberikan amar. Memberikan peringatan-peringatan kecil. Sehingga dengan peringatan-peringatan kecil ini kita tidak lupa ajaran yang diajarkan dari Rasul Paulus. Ajaran yang diajarkan dari kitab suci kita. Bahwa tugas dan kewajiban orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, harus tetap beribadah. Kuduskanlah hari Sabat. Yang kedua, pelajaran tentang belajarlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan makanan yang harus kita makan. Makanan yang kita makan, makanan yang bergizi ini, makin banyak kita makan, makin kuat kita. Yang kuat bukan badan kita, tetapi rohani kita. Kita makin peka dengan ajaran Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan. Kita makin menikmati sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari-hari ini sudah banyak pelajaran tentang persembahan, tentang ini dan itu, boleh tidak, dan seterusnya. Memang pelajaran seperti itu kalau kita cerna dengan akal kita, masuk akal. Tetapi kalau sudah kita cerna dengan hati kita, tidak ketemu. Hari-hari ini banyak orang yang membawa Alkitab mereka yang sudah berbeda dengan Alkitab kita. Mereka menginjil dengan cara penginjilan yang gigih.
Mereka melakukan aktivitas kemana-mana. Mereka datang ke rumah-rumah jemaat. Mereka datang pada aktivis gereja. Mereka banyak berdebat dengan satu tujuan. Mereka ingin memberikan ragi kepada Alkitab yang kita miliki. Maka Rasul Paulus mengatakan, waspadalah. Tidak semua buku, tidak semua Alkitab itu sama dengan Alkitab kita. Maka kita harus waspada. Sehingga dengan kewaspadaan ini, sukacita kita tetap. Dengan kewaspadaan ini, kebahagiaan kita tetap. Dengan kewaspadaan ini, kita dapat membangun kelompok yang makin hari makin besar. Bukan pecah, makin besar. Perbedaan boleh jadi. Tetapi perpecahan tidak boleh terjadi. Karena anak Tuhan itu anak yang sudah didaftar di kitab kehidupan. Jangan sampai kitab kehidupan ini lenyap. Hanya gara-gara kita tidak cocok satu dengan yang lain. Maka Rasul Paulus mengatakan, kamu harus dapat menerima siapapun juga apa adanya. Lalu kalau sudah masuk dalam komunitas kita, baru ada pelajaran-pelajaran untuk menyamakan pendapat. Bukan di dalam komunitas kita menyebarkan perbedaan pendapat. Hanya gara-gara ini, hanya gara-gara itu. Bahkan banyak hamba Tuhan yang Alkitab katakan mereka bukan pelayan Tuhan, tetapi pelayanan perut. Ya, orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi Bapak Ibu, di kitab Roma 16 ini Rasul Paulus benar-benar mengingatkan kepada kita. Kita boleh beda sinode. Kita boleh beda titik tolak pelajaran. Tetapi yang jelas, sinode-sinode yang ada ini sudah sinode yang mengajarkan Kristus sebagai juru selamat pribadi. Setiap orang yang menerima Kristus diselamatkan. Hanya bahasa mereka beda. Hanya titik tolaknya mereka berbeda. Hanya segala macam gayanya berbeda. Tetapi pelajaran inti bahwa Kristus itu luar biasa. Bahwa Kristus itu nomor satu. Kita masih bisa berbicara dengan sinode-sinode yang modelnya seperti ini. Tetapi kalau ada beberapa kelompok yang sudah memiliki aliran-aliran lain, hati-hati. Hati-hati. Karena di akhir zaman serigala berbulu domba itu mulai bermunculan. Nah, Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Ini yang harus menjadi titik tolak kita. Berita Injil harus dikabarkan. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, pangkat, derajat tidak perlu kita pikirkan. Yang penting kita memberitakan berita Kristus yang ya dan amin. Mujizat masih ada. Kuasa masih luar biasa. Maka jaga hati, periksa hati. Karena mulut ini gampang untuk diajak ngomong. Tetapi hati harus benar-benar berani mengatakan bahwa kitab suci yang saya miliki menuntun saya untuk tetap setia kepada Kristus. Hati yang bicara.
Mulut mungkin kita bisa mengatakan ya, oke, mau dan tidak. Tetapi hati harus punya ketetapan. Maka periksa hati. Apakah hatimu masih memiliki Kristus? Periksa hati. Apakah firman Tuhan masih ada di dalam hatimu? Periksa hati. Apakah ya dan amin itu betul-betul ada di dalam hati kita? Yang kedua, periksa hati. Jangan ada perpecahan antara jemaat. Karena Tuhan mengajar pada kita untuk saling menerima. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Dia. Periksa hati. Apakah hati kita ini masih ada dendam dengan orang lain? Apakah hati kita ini masih memiliki hati yang menghakimi satu dengan yang lain, yang menimbulkan perpecahan? Tuhan mengatakan periksa hati. Bahkan kita harus saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, saling membantu dan saling menerima itu kunci yang harus kita miliki. Sebab kalau kunci itu tidak punya, perpecahan terjadi. Kunci yang bagaimana? Mari, kerendahan hati, periksa hati. Apakah hatimu masih rendah hati? Apakah kamu masih memiliki kelemah lembutan? Apakah kamu memiliki kesabaran? Karena di luar itu perpecahan terjadi. Ingat, jangan sampai ajaran yang sudah kita ikuti sekian lama. Ingat, firman Tuhan yang sekian lama telah membentuk kita akan hancur gara-gara muncul perpecahan di dalam gereja kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk selalu memeriksa hati. Supaya kami memiliki hati yang mengampuni. Supaya kami memiliki hati yang sabar. Supaya kami memiliki hati yang bisa menerima mereka. Sehingga tidak terjadi perpecahan. Semuanya ini dasar Injil yang kuat yang kami miliki. Sehingga berita Injil yang kuat ini memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap menjaga keutuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih harus tetap mematuhi aturan pemerintah. Yaitu memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan jika kita akan masuk ke dalam rumah. Lalu yang kedua, doakan agar ibadah online ini tetap jalan. Doakan pula bagi kru supaya kru tetap sehat, supaya alat awet, agar ibadah online ini terus digunakan untuk pekabaran Injil. Lalu bagi mereka yang ikut, bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut, tolong di like, di komen, dan juga share untuk minimal 5 orang. Supaya komen ini kembali ke kami menjadi alat evaluasi bagi kami. Dan yang ketiga, GBIS Haleluya itu sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah raya, lalu Selasa jam 6 sore untuk ibadah pendalaman Alkitab, Jumat ada ibadah cabang dan juga ada ibadah permata. Sabtu ada ibadah kaum muda. Itu jadwal yang dimiliki GBIS Haleluya. Mari sebelum kita mengakhiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala.
Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemberian-Mu untuk kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin, berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam bersama bekerja untuk memajukan negara kami. Kami berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar sekalian dikerjakan baik adanya. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah online kami sehingga kami akan mengakhirinya. Sebelum mengakhiri, kami satukan hati, satukan iman. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Indrawijaya, yang menginginkan, membutuhkan organ tubuh yang baru. Kau jamah Tuhan, Engkau kabulkan Tuhan, sehingga Hendra dapat berdiri, dapat berbicara, dapat bersaksi bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan, sehingga dengan kekuatan ini Ibu Gito dapat kembali beribadah bersama dengan kami. Engkau juga berikan berkat-Mu kepada Ibu Purnomo yang jatuh, sehingga Ibu Purnomo dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Arin Tuhan, yang telah pasrah hidupnya, yang ada tumor di tubuhnya, yang hanya berserah kepadamu. Maka dalam nama Yesus, Engkau ambil tumor, Engkau berikan kesehatan yang sempurna, sehingga menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri, yang asam lambungnya tinggi. Tuhan jamah sehingga sembuh. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah menjamah anak kami Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Bapak Ibu Doner, Engkau telah menjamah Franky Turangan, Engkau telah menjamah Bapak Sriono, Engkau telah menjamah Bapak Ibu Petrus Sutresno. Engkau telah sembuhkan, pulihkan Tuhan dengan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah online kami. Kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Namun kami mohon Engkau curahkan berkat. Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau telah curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah siapkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.